Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Didi. Di sini saya akan berbagi tutorial cara membuat soal online yang nanti akan dikerjakan oleh peserta didik secara online. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan pembuatan soal online-nya dengan menggunakan sebuah fasilitas aplikasi Google Form yang ada di Google Drive. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membuka browser kita dulu, boleh dari Firefox, Google Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Saya contohkan pakai Mozilla Firefox aja. Setelah itu Anda ketik Google untuk masuk ke halaman Google-nya terlebih dahulu, dan saya anggap Anda sudah bisa masuk ke akun Google-nya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, cara masuk ke akun Google Anda bisa lihat di video sebelumnya. Oke, kita lihat di sebelah kanan, ini sudah ada foto profil dari akun Google saya. Ini menandakan saya sudah masuk di akun Google saya. Langkah berikutnya yaitu menekan titik 9 ini atau kotak 9 ini untuk mencari aplikasinya. Ya, aplikasinya ada di Drive ini. Anda klik Drive-nya. Setelah itu nanti Anda akan mencari atau Anda cari. Di sini ada tanda plus atau baru atau new. Tapi sebelum saya jelaskan jauh-jauh untuk pembuatan soal online, ini saya sudah pernah membuat soal online-nya untuk PAT kemarin. Ya, kita double klik aja, kira-kiranya seperti ini nanti. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, misalnya PAT sejarah, ini adalah judulnya. Kita sebutkan namanya siapa, kita suruh menjawab namanya siapa, kelasnya boleh kita sebutkan sekalian, habis itu nomor absennya berapa. Setelah itu baru soalnya, di mana soalnya seperti ini, nanti anak-anak tinggal memilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Keunggulan dari Google Form ini, pembuatan soal online ini, nanti kita tidak perlu koreksi karena di Google Form nanti kita sudah disediakan yang namanya kunci jawaban. Jadi nanti kita tentukan kunci jawabannya, anak-anak menjawab, jika benar dinilai sesuai keinginan kita, poinnya berapa, kalau salah poinnya berapa. Itu. Terus untuk kelebihannya juga soal bisa kita acak. Jadi untuk nomor 1 tidak pasti nomor 1 di setiap anak yang menerima soal. Jadi si A bisa mendapatkan ini soal nomor 1, si B bisa mendapatkan ini soal nomor 5, dan lain sebagainya. Untuk jawabannya, opsi jawabannya juga bisa diacak. Jadi ini tidak harus urut seperti ini, tetapi nanti bisa diacak. Ini adalah sebuah gambaran. Terus jadi kenapa ini soalnya tidak ada angkanya, nomor soalnya, karena ini adalah kita acak nanti, jadi biar angkanya nggak bolak-balik ya. Ini sebentar, ini adalah contohnya. Nah, ini ada bisa berupa sebuah gambar, jadi difasilitasi juga gambarnya ya. Soal berupa gambar juga bisa, jawaban berupa gambar juga bisa. Sebentar. Setelah nanti anak-anak mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor terakhir, nanti akan anak-anak disuruh untuk ngirim. Jadi biar pekerjaannya bisa masuk ke database kita, database soalnya ulangan itu, maka anak-anak harus mengirimnya. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Contoh soalnya. Langsung aja kita nyoba untuk membuat dari awal. Yang pertama adalah tekan klik ini baru, setelah itu pilih
Google Formulir. Ya, pelan-pelan ya saya jelaskan, ini lewat Google Formulir. Anda klik saja, maka nanti Anda akan ditampilkan sebuah halaman dari Google Formulir. Setelah itu Anda bisa memulai membuat kopnya. Kalau di soal itu ada kopnya, yaitu ini misalnya ulangan gitu ya, ulangan PIK misalnya. Kalau enggak ulangan sejarah misalnya. Terus untuk deskripsi formulir di sini Anda bisa menuliskan deskripsinya, misalnya ini ulangan ke-1 misalnya. Terus setelah itu Anda masuk ke pertanyaan, di mana pertanyaannya ini nanti ada beberapa tipe, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Ya, ini ada beberapa ini. Jadi nanti Anda bisa milih. Kalau misalnya di sini Anda pilih jawaban singkat, ya Anda pilih jawab singkat. Jadi namanya ulangan, Anda harus menyantumkan namanya. Jadi anak nanti harus menyebutkan namanya dulu, mengisi namanya. Kita tulis, anggap aja ini soalnya nama. Setelah itu ini adalah jawaban singkat ya. Ini sudah ada jawaban singkat. Setelah itu baru tambahkan lagi. Nah, tambahkan. Terus di sini ada misalnya kelas. Kelasnya kelas berapa? Kelas Anda bisa pilih dengan jawaban singkat atau dengan drop down. Ya, misalnya saya buat drop down aja lah. Drop down untuk pilihan pertama adalah kelas 10 IPA 1. Kalau Anda ingin menambahkan lagi, klik aja di sini 10 IPA 2. Terus tambah lagi 11 IPS 1. Terus 11 IPS 2. Oke, untuk kelasnya sudah, saya anggap aja 4 kelas itu ya. Setelah itu kita buat lagi, pertanyaan lagi. Kita tambah lagi, misalnya nomor absen. Nomor absen. Untuk nomor absen, Anda pilihnya adalah harusnya jawaban singkat. Kalau tidak Anda sebutkan dari 1 sampai ke absen berapa, jawaban singkat aja lebih enak gitu ya. Terus setelah itu ini enggak, validasinya enggak dulu. Kita hapus saja, jadi ini jawaban singkatnya seperti ini. Setelah anak mengisikan identitasnya, Anda baru bisa masuk ke pertanyaannya. Kita tambah aja pertanyaannya, misalnya nomor 1, siapakah, kita tulis saja, siapakah presiden pertama Republik Indonesia misalnya. Terus jawabannya di sini boleh, misalnya Anda pengen opsinya berupa ABC atau multiple choice, misalnya Soeharto misalnya. Soeharto. Setelah itu Anda tambahkan lagi, misalnya Soekarno. Misalnya ada lagi, misalnya Ayani. Misalnya SBY. Kenapa nih ABCD? Misalnya di sini Jokowi misalnya. Setelah itu, setelah selesai ini soal nomor 1, Anda bisa buat soal berikutnya. Klik soal berikutnya, misalnya ada pertanyaan, misalnya kapan Indonesia merdeka misalnya. Oke, setelah itu Anda buat misalnya tahun 1945 misalnya, tambah
lagi tahun 1954 misalnya. Terus tahun 1966 misalnya. Tahun 1950 misalnya. Satu lagi misalnya tahun 1990 misalnya, seperti ini. Setelah itu, ini adalah sebuah soalnya, nanti bisa diteruskan misalnya soal berapa gitu ya. Setelah itu baru Anda atur. Nah, pengaturannya itu ada di ini, setelan. Anda klik saja di mana setelannya terbagi menjadi beberapa, di antara umum, presentasi, dan kuis. Saat umum, saya terangkan satu-satu di sini. Saat Anda cetak, kumpulkan alamat email, maka nanti alamat email dari siswa itu akan dikumpulkan atau direkap di sini. Terus untuk berikutnya adalah batas ke satu tanggapan. Jadi nanti siswa hanya diperkenankan mengerjakan hanya satu kali saja. Saat dia mau masuk lagi, tidak bisa saat menggunakan akun yang sama. Jika akunnya berbeda, itu bisa. Terus responden dapat, ya ini siswa nanti apakah bisa edit setelah mengirim, apakah bisa mengedit. Lihat diagram ringkasan dan respon teks misalnya kalau mau melihat. Jadi biasanya kalau saya menggunakannya, ini kalau saya pengen satu kali saja, ini saya centang. Terus setelah itu di presentasi itu nanti yang perlu kita tuliskan ini di tanggapan. Maksudnya apa? Setelah nanti anak mengirim, nanti akan ada sebuah tanggapan informasi bahwasanya soal itu pekerjaannya sudah dikirim. Boleh misalnya Anda tulis saja, terima kasih pekerjaan Anda sudah masuk database kami misalnya, seperti itu. Terus yang tidak kalah pentingnya, diklik kuis ini, karena ini adalah sebuah soal, maka harus dihidupkan, jadikan sebagai kuis. Untuk rilis nilai ini segera setelah setiap pengiriman. Segera, kalau nanti kelamaan ya ini. Terus berikutnya pengaturannya adalah responden dapat melihat apa? Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar nilai poin. Sebaiknya karena ini adalah ulangan, ini centangnya dihilangin semua. Maksudnya apa? Biar anak tidak tahu jawabannya yang benar apa, nilainya berapa, jadi bersifat rahasia. Setelah itu kita klik simpan. Nah, bagaimana caranya anak nanti kok tadi dikatakan jawabannya sudah ada, kita buat aja ya di sini ya. Misalnya ini kita klik aja dulu, lah di sini ada kunci jawaban. Kita klik kunci jawabannya. Setelah itu kita pilih. Misalnya siapakah presiden pertama RI? Kita pilih ini. Nah, ini menunjukkan ini adalah kuncinya. Lah poinnya terserah kita, maksudnya poinnya misalnya 2 misalnya. Sembarang, boleh 2, boleh 5, tergantung soalnya. Setelah itu klik selesai untuk soal nomor 1. Untuk soal berikutnya Anda bisa buat kunci lagi. Misalnya kapan Indonesia merdeka, tahun 45 gitu ya. Ini jawabannya kita tentukan tahun 1945, poinnya misalnya 2. Setelah itu klik selesai. Jika Anda ingin mengacak sebuah pertanyaan, mengacak ininya apa? Optionnya, Anda bisa klik ini. Nah, ini acak urutan opsi misalnya. Nah, kalau ini nggak dipilih, yang nomor 1 ini nggak dipilih, nanti tidak diacak, ya seperti itu aja. Saya acak urutan opsi. Terus untuk tidak tadi lupa, untuk nama ini harus diisi, tidak boleh tidak diisi. Jadi untuk wajib Anda harus klik ini, wajib diisi. Jadi saat anak tidak mengisi, maka tidak akan bisa mengirim. Identitas itu harus diisi semuanya, biar kita nggak bingung sebagai guru. Setelah itu kita lihat misalnya seperti apa sih, kita lihat pratinjaunya.
Oh, seperti ini loh, ulangan kelas nama. Jadi nanti misalnya kita tuliskan namanya Heri, kelasnya kita pilih. Tadi kan kita pilihnya drop down, kita klik aja. Maka kita pilih misalnya 10 IPA 2. Absennya misalnya 12. Baru anak mengerjakan. Siapakah presiden pertama RI? Oh, Soeharto misalnya. Ya. Terus kapan bisa merdeka? Oh, tahun 45. Setelah itu baru dikirim. Nah, tadi kan dikatakan terima kasih sudah ada informasi jawabannya. Terima kasih pekerjaan Anda sudah masuk database kami. Lihat akurasi itu untuk melihat anak, jawaban anak. Oh, seperti ini. Oke, setelah itu baru nanti jika Anda sudah ada kiriman, kita klik responnya. Nah, responnya ini responnya anak. Ya, kalau Anda pengen melihat Excel-nya, Anda bisa klik ini, membuat spreadsheet-nya. Ya. Pilih tujuan tanggapan, buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada yang baru aja. Jadi baru lagi. Sebentar ya. Oh, sorry, tadi lupa belum saya isikan. Oh, sorry, di sini tadi judulnya belum pilih tujuan tanggapan, pilih spreadsheet baru ya sudah ya. Terus buat. Iya. Terus kita lihat tanggapannya, formulir tanpa judulnya karena tadi tidak ada judulnya. Ini tadi namanya Heri, kelasnya 10 IPA 2. Nah, ini adalah skornya. Karena tadi benernya 1, maka nilainya cuma 2 dari 4. Maksudnya poinnya 2 dari 4 poin. Nah, ini waktunya sudah ada langsung kapan anak mengerjakan, selesainya di sini ada. Oke, untuk membenahi ini tadi karena kita belum ada judulnya, kita kasih judul ya. Lupa tadi. Misalnya judulnya di sini. Nah, ini karena ini formulir tanpa judul biar jelas, ulangan sejarah misalnya. Nanti direspon sama saat Anda klik nanti akan berubah sendiri. Jadi bukan formulir tanpa. Oh ya tadi karena tadi sudah milih ya. Formulir tanpa judul sama aja lah. Ini kita ganti aja sejarah gitu aja. Di sini kita ganti ulangan sejarah. Ini adalah responnya. Oke, ini salah satu contoh dari pembuatan soal online. Misalnya Anda pengen mempercantik lagi, Anda boleh pilih temanya. Di sini sesuaikan tema. Misalnya pilih gambar, Anda klik aja pilih gambar. Terus di sini ada beberapa beberapa gambar animasi. Misalnya contohnya, kalau saya pengen pilih gambar seperti ini, misalnya ya udah kita pilih aja, klik aja ini misalnya. Terus sisipkan. Nah, ini nanti akan jadi lebih cantik, lebih bagus. Jadi anak-anak nanti mengerjakannya akan lebih semangat lagi. Oke, mungkin itu sedikit tutorial cara membuat soal online dari saya. Misalnya nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan setelah video ini. Bisa Anda jempol ke atas jika Anda suka, jempol ke bawah jika Anda tidak suka. Boleh saya minta untuk di-subscribe supaya lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.